Halo Sobat Hidup Baru. Jadi, GERD itu adalah singkatan dari Gastroesophageal Reflux Disease. Jadi, asam lambung yang harusnya tadinya ada di lambung aja, itu tuh naik ke esofagus. Hal ini disebabkan karena ada otot di bawah esofagus kita atau kerongkongan kita yang melemah, menyebabkan asam lambung yang ada di lambung naik lagi ke kerongkongan. Oleh sebab itu, gejala yang paling dirasakan oleh pasien yang menderita GERD itu tuh bukan malah sakit perut, tapi adalah nyeri dada. Sensasi nyeri dada ini rasanya seperti terbakar, dan ini sangat mengganggu banget oleh pasien GERD. Gejala lain selain nyeri dada yang rasanya seperti terbakar, mungkin pasien GERD juga akan mengalami rasa ada yang nyangkut di tenggorokan, cegukan, mual dan muntah, ataupun juga nyeri tenggorokan. Sedangkan sakit MAH yang umumnya Sobat Hidup Baru ketahui itu bahasa medisnya adalah gastritis. Gastritis ini berarti peradangan pada lambung. Nah, peradangan ini terjadi karena ada lapisan yang harusnya melindungi dinding lambung kita dari asam lambung yang sifatnya korosif. Nah, lapisan tersebut sudah rusak. Nah, oleh sebab itu gejala utama pada sakit gastritis atau peradangan pada lambung atau MAH itu biasanya nyeri pada ulu hati yang sifatnya tajam seperti ditusuk. Jadi Sobat Hidup Baru mungkin merasakan pedih, perih pada ulu hati. Nah, si gastritis ini juga bisa disertai oleh gejala lain seperti mual dan muntah sama seperti GERD. Nyeri dada pada serangan jantung memiliki karakteristik, yaitu nyeri dadanya di sebelah kiri, rasanya seperti tertindih benda berat dan juga bisa menjalar ke leher, rahang, bahu, dan lengan sebelah kiri. Nyeri dadanya juga biasa disertai oleh keringat dingin, mual, dan muntah. Nah, nyeri dada pada serangan jantung ini biasa diprovokasi oleh aktivitas berat ataupun keadaan emosional. Sedangkan pada GERD, nyeri dadanya tuh bersifat tajam seperti terbakar dan dirasakan di tengah dada. Biasanya GERD juga memiliki gejala mual dan muntah namun tidak sampai keringat dingin. Nyeri dada pada GERD juga umumnya tidak menjalar. Jadi bisa bedain ya mana yang GERD, mana yang serangan jantung. Makanan yang perlu dihindari oleh penderita GERD dan gastritis adalah makanan-makanan yang meningkatkan produksi asam lambung. Di antaranya adalah kopi, teh, coklat, susu dan produknya, terutama yang tinggi lemak, makanan-makanan berlemak, makanan yang rasanya asin, yaitu makanan-makanan yang diproses secara cepat seperti nugget dan sosis, makanan yang pedas, soft drink, alkohol, itu wajib dihindari oleh penderita GERD dan gastritis. Lalu makanan yang sebaiknya dikonsumsi seperti apa? Makanan yang sebaiknya dikonsumsi adalah makanan yang tinggi serat seperti kacang-kacangan, itu baik untuk penderita GERD dan gastritis. Lalu makanan yang pH-nya agak basah seperti pisang, cauliflower atau kembang kol dan juga melon. Makanan yang mengandung banyak air seperti semangka juga sangat baik dikonsumsi oleh penderita GERD maupun gastritis. Satu produk susu yang boleh dikonsumsi adalah yogurt, karena yogurt mengandung probiotik baik yang dapat melindungi lambung dari asam lambung. Beberapa penelitian melaporkan bahwa pasien-pasien GERD yang sedang mengalami stres emosional ternyata melaporkan gejala klinik GERD, yaitu nyeri yang lebih hebat dibandingkan pasien-pasien yang tidak lagi mengalami stres emosional. Nah, ini ternyata berhubungan dengan prostaglandin, yaitu sebuah senyawa yang diproduksi sama tubuh yang ternyata dalam kondisi stres malah menurun jumlahnya. Padahal prostaglandin ini kita butuhkan untuk melapisi bagian dalam lambung supaya nggak langsung kontak sama asam lambung. Nah, penelitian lain juga bilang nih, ternyata kalau orang-orang lagi stres atau kondisi emosional lagi tinggi, produksi asam lambung tuh juga ikut meningkat. Sehingga sangat berhubungan nih stres dengan kondisi GERD ini. Hal pertama yang Sobat Hidup Baru perlu lakukan adalah datang konsultasi dengan dokter. Karena kami perlu tahu nih akar masalah dari keluhan pasien tuh apa. Kita pengen obati dari akar masalahnya, bukan hanya keluhan-keluhannya aja yang kita kasih obat supaya meredakan keluhan. Nah, yang kedua, kami akan tanyakan apakah pasien telah menjalankan edukasi yang kami berikan.
seperti mengatasi stres, menghindari makanan-makanan tertentu, karena ini penting sekali untuk pengobatan GERD maupun gastritis. Yang ketiga adalah kami akan tanyakan apakah pasien telah meminum obat sesuai petunjuk dan arahan dari kami. Karena kadang-kadang ada miskomunikasi nih antara dokter dan pasien, sehingga pasien salah nih cara minum obatnya. Hal ini penting karena beberapa obat bisa tidak bekerja malah kalau salah cara pengobatannya atau cara minumnya. 3 hal tadi perlu diperhatikan agar tujuan pengobatan yang kami berikan kepada pasien dapat tercapai dan pasien dapat menjalankan kehidupannya seperti sedia kala. Nah, Sobat Hidup Baru sudah lebih paham kan tentang bedanya GERD dan gastritis? Nantikan episode Dok-Dok Nanya Dong selanjutnya hanya di channel YouTube Klinik Hidup Baru. Jangan lupa subscribe channel ini, like videonya, dan share ke teman-teman yang membutuhkan. Sobat Hidup Baru boleh komen loh apa topik Dok-Dok Nanya Dong selanjutnya. Sampai jumpa!